Ya, shalom Bapak-bapak yang kasih Tuhan. Ya, selamat malam Pak Paulus. Ya, selamat malam semuanya Bapak-bapak yang sudah join di kebaktian AMC malam hari ini ya. Sebentar kita siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga kita persiapkan setiap hati kita untuk sebentar kita menerima firman Tuhan, jangan firman Tuhan. Mari kita undang Roh Kudus untuk tetap berdiam dalam kehidupan kita, dan juga mari kita akan tetapkan hati kita, pikiran kita, konsentrasi kita untuk tetap bisa memuji Tuhan kesempatan malam hari ini. Kita akan naikkan pujian pada Tuhan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Bagi kita katakan semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berharga. Lagi katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berharga. Kau jadikan hidupku. Haleluya. Mari kita sembah Dia, Bapak-bapak yang dikasih Tuhan. Kita menyembah Tuhan dari tempat kediaman kita masing-masing. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua baik yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Haleluya. Merancangkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami bersyukur
buat keberadaan kami hingga pada saat malam hari ini. Dengan apa akan kami balas Tuhan? Biar melalui kehidupan kami saat malam hari ini, melalui keberadaan kami Tuhan yang terus bertuju, berfokus hanya kepada Tuhan. Hidup kami hanya untuk Tuhan, kekuatan kami hanya untuk Tuhan, segenap pikiran kami tunjukkan hanya untuk Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia Bapa-Bapa yang kasih Tuhan. Bersyukur buat segala kemurahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Syukur Bapa. Syukur Tuhan. Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa pembukaan untuk ibadah kita kesempatan malam hari ini. Nanti mohon kesediaan untuk Bapak Andreas untuk memanjatkan doa. Kami penuh ucapan syukur Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah buat kami, karena kebaikan-Mu kami boleh ada hari ini, dan anugerah yang besar ini ingin kami gunakan dengan cara yang lebih bijaksana lagi Tuhan. Kami rindu bertemu muka dengan Tuhan, kami rindu lawatan Tuhan dalam hidup kami, karena itu yang kami perlu. Dan biarlah kekuatan kasih karunia Tuhan yang memampukan kami senantiasa. Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan tolong juga rekan-rekan kami yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani, baik rekan kami Baren yang akan memimpin pujian, Pak Paulus Mulyadi juga yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Haiki juga host dan moderator, Bapak Yusman, Tuhan yang sertai kami, memberkati setiap rekan-rekan kami, teman-teman pria ini Tuhan, ada dalam kasih karunia Tuhan. Biarlah kesempatan ini menjadi satu kesempatan yang indah, kesempatan yang penuh keajaiban yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami hidup setia di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau buka ibadah hari ini, Tuhan yang pimpin, sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak-Bapak yang kasih Tuhan. Mungkin saya akan buka ruang kesaksian ya. Ada mungkin yang ingin bersaksi ya. Kemarin mungkin ada yang nahan ya. Saya nanti bersaksi di AMC gitu ya. Ada yang ingin bersaksi Bapak-Bapak? Ayo sok silahkan. Sebelum kita melanjutkan acara kita lebih lagi. Ya, yang sudah join ini ada kurang lebih 22 orang ya. Ada yang mungkin yang bersaksi, Bapak-Bapak yang kasih Tuhan? Tidak ada Bapak-Bapak? Oke. Karena waktu berjalan terus ya. Nanti kita bisa juga saksikan, nggak semata-mata juga kita di di AMC ini kita bersaksi, kita juga bisa bersaksi di tempat-tempat ibadah kita yang lain, di persekutuan-persekutuan kita yang kita ikuti, dan
banyak tempat mungkin ingin kita bersaksi ya, kapan juga kita bisa bersaksi, setiap saat juga kita bersaksi. Bersaksi artinya apa? Menyaksikan betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita boleh saksikan di setiap saat ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan juga orang yang mendengar kesaksian kita juga terberkati dengan melalui kesaksian bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Oke. Kita akan siapkan hati kita, langsung kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Nanti sebentar yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Paulus ya. Kita siapkan hati kita, tapi sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian lagi kepada Tuhan. Haleluya. Pakailah aku Tuhan sesuai seluruh hidup ini, ku persembahkan hanya untukmu. Murnikan aku Tuhan sesuai kehendakmu, seluruh hidup ini ku persembahkan. Lebih dari emas, lebih dari permata, buatku berharga di matamu Tuhan. Agung dan mulia panggilan surgawi, terang kasih-Mu Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata, lebih dari emas, lebih dari permata, buatku berharga di matamu Tuhan. Agung dan mulia panggilan surgawi, jadi terang kasih-Mu Tuhan. Lagi menaikkan kor pujian ini. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau aku berharga di matamu Tuhan. Agung dan mulia panggilan surgawi, jadi terang kasih-Mu Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata, obatku berharga di matamu Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, jadi terang kasih-Mu Tuhan. Menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Bapak Paulus yang sebentar membagikan firman Tuhan. Urapi kehidupan beliau Tuhan. Dan juga kami yang sudah join di dalam ibadah AMC ini Tuhan. Urapi kami semuanya. Dari manapun posisi kami berada Tuhan, bahwa hadirat Tuhan akan ada melingkupi kami semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan Tuhan jalannya pemberitaan firman, dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kami sambut firman Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya serahkan kepada moderator ataupun langsung kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, Bapak Paulus. Terima kasih Baren untuk pujian yang memberkati kita. Kita langsung aja serahkan ke Bapak Paulus
Tema hari ini adalah The Man's Impact, pria yang berdampak. Silakan Pak Paulus. Ya, shalom Bapak-Bapak yang mengasihi dan sangat dikasihi juga oleh Tuhan. Ya, malam ini kita boleh berjumpa kembali bersama-sama. Terima kasih untuk kesempatan, kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk boleh sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Pak Haiki yang sudah menghubungi saya, juga Pak Gembala, Pak Daniel yang memberi kesempatan kepada saya. Kemarin kita baru sama-sama habis makan yang harum dengan Pak Daniel dan Pak Hermawan. Itu sedap, Pak. Ya, tadi Pak Yuli katakan kuliner itu menyatukan kita. Dan memang betul, pria itu kalau kuliner dipersatukannya makin erat. Ya. Nah, malam ini kita akan sama-sama masuk ke dalam tema ibadah AMC sepanjang bulan April. Yang menurut saya sangat luar biasa. Di minggu pertama judulnya adalah pria yang dipulihkan. Tapi kalau bahasa kerennya The Healed Man. Lalu minggu kedua pria yang menjadi hamba. Atau pria yang jadi servant, ya, servant man. Lalu minggu yang ketiga itu berbicara The Man of God. Atau pria penjaga. Minggu keempat itu bicara tentang The Witness atau saksi. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kelima bagian saya hari ini itu bicara tentang pria yang berdampak atau the man's impact. Nah, berbicara tentang kelima tema ini saya pikir luar biasa, Pak. Kesimpulannya adalah pria tidak mungkin bisa berdampak tanpa mengalami keempat tema yang di atas. Ya, keempat tema yang di atas itu sangat luar biasa, sangat keren. Kalau pria sudah dipulihkan, maka dia akan berdampak. Nah, kira-kira Bapak Ibu, Bapak-Bapak sekalian dikasih Tuhan, dampak pria yang telah dipulihkan itu apa? Impact-nya terhadap orang-orang yang ada di sekitar. Jadi pria yang berdampak adalah pria yang sudah dipulihkan, maka yang pertama, pria yang berdampak itu adalah pria yang bisa mengontrol emosi dan juga mengontrol gairahnya. Nah, berbicara tentang emosi berbeda dengan wanita. Katanya wanita itu emosional. Beda emosionalnya wanita dengan emosinya pria. Kalau dikatakan wanita emosional biasanya pakai perasaan. Kalau pria nggak pakai perasaan, pakai pikiran dan pakai emosi, ya. Nah, emosinya pria biasanya itu cepat marah, cuek, lalu emosinya pria adalah kasar gitu. Itu kira-kira yang kelihatan. Sekalipun saya sudah tidak ABG lagi, saya sudah di atas ABG. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, sudah pada divaksin 2 kali, saya juga sudah divaksin 2 kali, karena memang saya sudah di atas 60 Bapak-Bapak sekalian. Ternyata usia itu tidak kebal dengan emosi. Sekalipun saya sudah di atas 60, kalau nyetir di jalan mah tetap aja emosian. Ya, kalau dipepet mah tetap aja ngambek gitu. Saya punya teman, kalau dipepet, orang semobil bisa kaget semua. Memang karena sudah Kristen ngomongnya nggak kotor, tapi teriaknya keras banget Bapak-Bapak sekalian. Nah, itu pria. Jadi pria itu kalau sudah dipulihkan, maka dampaknya dia bisa mengendalikan emosi. Nah, persoalannya, apakah kita pria-prianya Allah ini sudah bisa mengendalikan emosi nggak di rumah? Ketika ngadepin istri, ngadepin anak-anak yang rada bandel. Ya, kalau saya sekarang sudah nggak ngadepin anak-anak, karena udah ngadepinnya cucu. Nah, cucu-cucu yang nakal itu bisa nggak dihadapi? Termasuk di kantor, karena saya juga masih ngantor. Ngadepin karyawan di tengah-tengah pandemi, kadang-kadang karakter karyawan, sifat karyawan juga berubah. Egois, kita lagi pusing, tapi tetap aja kadang-kadang nuntutnya banyak, kadang-kadang meledak-ledak kita. Nah, itu kira-kira keadaan kita. Tapi kalau kita sudah dipulihkan, Bapak-Bapak sekalian,
maka kita perlu mengontrol emosi kita. Dan juga gairah. Jangan dipikir kalau sudah di atas 60 nggak ada gairah. Kayaknya masih ada gairahnya tuh Pak. Ya, gairahnya juga masih hebat gitu. Nah, kita mau lihat di sini. Firman Tuhan berkata dalam Titus 2 ayat 6, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Nah, Titus mengingatkan kepada orang-orang muda, tapi juga kepada kita yang sudah boleh dibilang tadi dikatakan ABG, ada yang dikatakan manula, tapi ini berbicara juga buat kita, perlu bisa menguasai diri. Teristimewa dalam situasi dan kondisi sekarang ini. Menguasai diri itu sangat penting. Nah, ayat lain, Amsal 16 ayat 32, yang ditulis oleh Salomo, kita bisa diingatkan, dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Jadi ternyata bapak-bapak yang dikasih Tuhan, kita itu perlu sabar. Pria itu ternyata perlu sabar. Dan dikatakan pria yang sabar itu melebihi pahlawan. Jadi kalau kita bisa menguasai diri, itu kita bisa merebut kota. Bahkan juga kita bisa merebut hati orang-orang sekantor, teman-teman segereja, teman-teman sekomunitas. Kalau kita bisa sabar saja, kita bisa menguasai diri saja, maka kita bisa untuk memenangkan atau merebut hati orang lain. Nah, seringkali yang jadi susah itu Bapak-Bapak sekalian, kita maunya, apalagi kalau kita yang udah manula, maunya didengar. Tapi nggak mau dengerin orang lain. Nah, ini yang kita perlu kuasai. Nah, yang berikut bicara tentang gairah. Sebagai seorang pria lajang, tadi saya lihat di anggota kita hari ini, saya belum lihat yang lajang. Rata-rata ABG, ada yang di bawah ABG, ya. Yang paling muda kayaknya Pak Andreas nih. Ya. itu dikatakan baik pria lajang maupun pria yang sudah menikah harus bisa menjinakkan gairahnya. Jadi rupanya gairah pria itu perlu dijinakkan Bapak-Bapak sekalian. Tidak hanya mengenai gairah seks, tapi juga gairah mengenai bisnis, gairah mengenai olahraga dan lain sebagainya. Di tengah-tengah pandemi ini kan sekarang lagi ramai sepedahan, ramai touring. Nah itu gairahnya besar juga gitu. Nah itu perlu dikendalikan. Kadang-kadang kita lupa. Kalau harinya ibadah, hari Minggu, kita juga tetap kebablasan tuh. Saya punya teman-teman yang kadang-kadang ditinggalin tuh minggunya, ditinggalin tuh ibadahnya. Karena apa? Karena gairahnya dia sedang bergairah melakukan sesuatu. Atau kalau lagi usaha, lagi bisnisnya lagi bagus. Kadang-kadang kita kelupaan Bapak-Bapak sekalian. Nah, gairah yang kedua dikatakan tidak memperalat wanita dan anak-anak. Tetapi kita harus melindungi mereka. Jadi pria-pria yang sudah dipulihkan Tuhan, kita tidak boleh memperalat wanita dan anak-anak. Tapi kita justru harus melindungi mereka. Kalau kita lihat sekarang, di dunia saat ini, dunia hiburan itu seringkali mengganggu para pria. Mengeksploitasi wanita, mengeksploitasi anak-anak. Nah, kita yang sudah dipulihkan, kita harus melindungi. Yang ketiga, menjauhkan tangannya dari wanita yang bukan istrinya. Ya, jadi ternyata banyak pria-pria juga yang suka lupa, salah gandeng, Bapak-Bapak sekalian. Saya nggak tahu Bapak-Bapak ada yang suka salah gandeng nggak? Yang digandeng bukan istrinya, tapi istri orang lain. Nah, itu yang bahaya Bapak-Bapak sekalian. Biasanya ketika kita diberkati Tuhan, ya itu harus hati-hati. Dan kalau pria mah nggak perlu wajahnya cakep. Pokoknya asal kelihatan banyak duit, rada maco sedikit, nah itu bisa gandeng orang gampang-gampang tuh Bapak-Bapak sekalian.
Nah ini yang bahaya, ya jauhkan. Lalu kita diminta untuk memperlakukan istri dan anaknya dengan cinta, dengan hormat, dan bermartabat. Jadi Bapak-Bapak sekalian, hari-hari ini di tengah-tengah pandemi banyak keluarga-keluarga yang bercerai. Perceraian itu banyak, meningkat tingkat perceraian. Karena apa? Karena para pria nggak sabar. Dia di rumah terus, atau kadang-kadang ada yang usahanya lagi turun, ngadepin anak yang problem, ngadepin istri yang cerewet. Nah kadang-kadang kita bisa memperlakukan istri kita dengan cara yang kasar. Tapi pria yang sudah dipulihkan Tuhan, dampaknya dia bisa memperlakukan istrinya dengan cinta, memperlakukan anaknya dengan kasih, dan menghormati mereka, dan kita juga bisa bermartabat. Kadang-kadang kita kasar, tapi mari pria-pria yang berdampak, kita perlu berubah. Nah, menjaga pandangannya dari hal-hal yang berbau pornografi, Bapak-Bapak sekalian. Pornografi ini saat-saat ini luar biasa. Kita terlebih yang sekarang mau tidak mau, dulunya gaptek, sekarang jadi ahli teknologi. Dulunya nggak pernah buka FB, nggak pernah buka-buka situs-situs macam-macam. Sekarang karena ibadah pakai online, komsel pakai Zoom, pelayanan pakai Zoom, pakai IG, wah kita jadi keren gitu sekarang Bapak-Bapak sekalian. Tapi hati-hati, kadang-kadang waktu kita persiapan khotbah, cari bahan, cari dan sebagainya, yang keluar waktu diklik, yang dikeluar wanita yang nggak punya baju, kasihan Bapak-Bapak sekalian. Nah, akhirnya persiapan kita terganggu tuh Bapak-Bapak sekalian. Kadang-kadang kita bisa tergoda, kadang-kadang nggak sengaja, kadang-kadang muncul lagi, kadang-kadang jadi sengaja muncul lagi gitu. Nah, hal-hal semacam ini perlu kita jaga pandangan kita dari pornografi. Ini tidak kebal kita. Siapapun kita, selalu bisa terjadi. Dan ada saja godaan ini. Lalu bagi yang masih muda ataupun yang kita yang sudah dewasa juga hati-hati melindungi kegadisan dan kepolosan seorang wanita lajang. Kita perlu jaga mereka. Kita perlu arahkan kita. Ingat, kita punya anak, kita juga punya cucu, ya yang wanita, yang lajang. Kita mesti dorong mereka, kita perlu ajar mereka supaya mereka menghargai, menghormati kegadisan mereka, kita menghargai kepolosan mereka. Dan pria yang sudah dipulihkan, dia punya dampak, harus punya hati nurani yang murni. Jadi Bapak-Bapak sekalian, kadang-kadang di dalam bisnis juga kadang-kadang kita nggak punya hati. Pokoknya yang penting cuan, pokoknya yang penting barang kita laku, pokoknya yang penting kita paling keren. Bukan hanya di bidang usaha, kadang-kadang di bidang pelayanan sekalipun persaingan gereja begitu ketat. Kadang-kadang kita nggak peduli lagi jemaat siapa, jemaat orang, dan sebagainya. Tapi kita dituntut Tuhan, baik di dalam keluarga, baik di dalam bisnis, baik di dalam pelayanan, kita tetap harus punya hati nurani. Nah, pria yang dipulihkan Tuhan, dia akan punya hati nurani. Ini dampaknya. Nah, yang kedua, Bapak-Bapak sekalian, dampak pria yang sudah dipulihkan, dia adalah bertanggung jawab, memenuhi kebutuhan keluarganya. Apapun situasi dan kondisinya, maka pria yang berdampak ini, dia akan memenuhi kebutuhan keluarganya. 1 Timotius 5 ayat 8, itu berbicara tentang, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi rupanya pria itu punya tanggung jawab untuk memelihara keluarganya. Walaupun kita perlu bijaksana, ya. Kadang-kadang kita pria menolong keluarga kita yang susah, keluarga kita yang memang perlu ditolong. Tapi ingat, di samping kita ada istri, dan istri kita juga punya keluarga.
Nah, apakah kita sudah bertindak adil? Beberapa waktu yang lalu, istri saya cerita, aduh Pak, itu teman saya lagi komplain. Itu suami saya suka bantu keluarganya, tapi yang ngomong-ngomong sama saya, keluarganya ngerepotin banget. Akhirnya mereka mau pisah. Hanya gara-gara kurang bijak. Nah, Bapak-Bapak sekalian, kita tetap perlu memelihara. Kita punya tanggung jawab. Menyediakan kebutuhan keluarga kita, istimewa keluarga inti. Kebutuhan apa yang kita perlu sediakan? Satu, kebutuhan jasmani. Kedua, kebutuhan emosi. Dan yang ketiga adalah kebutuhan rohani. Nah, pria-pria yang berdampak punya tanggung jawab untuk ketiga hal ini. Kita nggak cuma hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan jasmani, kebutuhan finansial. Kalau saya lihat rata-rata usia kita udah matang semua dan punya pekerjaan dan lain sebagainya, itu aman. Tetapi itu nggak cukup Bapak-Bapak sekalian. Ada kebutuhan emosi yang perlu kita isi kepada keluarga kita. Kebutuhan emosi untuk anak-anak kita. Kebutuhan emosi untuk istri kita. Itu perlu diisi Bapak-Bapak sekalian. Nah, pria yang berdampak, dia bertanggung jawab untuk menyediakan itu. Termasuk kebutuhan rohani. Kita harus jadi imam. Tentunya di Pria Sejati kita pernah diajarkan ya, tentang posisi kita imam, raja, dan nabi. Itu adalah kehormatan kita seorang pria. Bahwa kita harus membawa mereka ke arah yang rohani. Kedua, kita diminta untuk mendidik anak-anak menjadi orang dewasa. Bukan jadi anak-anak terus, tetapi menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan tahu menghadapi perubahan. Tahu menghadapi perubahan-perubahan yang sedang terjadi, khususnya arus budaya yang begitu cepat dan terkadang-kadang jahat. Jadi Bapak-Bapak sekalian, kita bisa melihat tugas seorang pria itu mendidik anak-anaknya. Dulu waktu saya belum bertobat, sudah jadi Kristen, sudah melayani, saya bersyukur saya ikut Pria Sejati, di situ saya belajar bagaimana bahwa kita itu bukan cuma hanya cari uang, bukan cuma hanya menyediakan kebutuhan jasmani mereka, tetapi kita harus mendidik anak-anak kita untuk jadi orang yang dewasa. Bertanggung jawab dan mengerti tentang perubahan arus budaya yang saat ini begitu jahat. Jadi Bapak-Bapak sekalian, apakah kita sudah mulai memenuhi orang-orang pria-pria yang sudah dipulihkan Tuhan, maka kita akan diberi oleh Tuhan kekuatan, kemampuan untuk bisa mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang dewasa. Yang ketiga, Bapak-Bapak sekalian. Yang ketiga, dampak pria-pria yang sudah dipulihkan itu, maka kita bisa melihat dia akan melindungi keluarganya. Melindungi dari hal apa? Kita baca dulu Amsal 4 ayat 10 sampai 15 ya. Ini nasihat daripada Salomo. Bagaimana cara melindungi anak-anaknya? Salomo mengajar, mendidik. Dia katakan begini, "Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak." Jadi sebagai seorang pria, sebagai seorang bapak, kita perlu memberi nasihat, kita perlu memberi masukan kepada anak-anak kita. Supaya mereka bisa mendengarkan. Yang kedua dikatakan, aku mengajarkan jalan hikmat. Ya, aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Jadi kita harus membawa anak-anak kita punya hikmat. Dan jalan di jalan yang lurus, Bapak-Bapak sekalian. Belum lama ini, anak saya ngajakin investasi. Dia mulai menjalankan bisnis investasi. Saya mengingatkan dia, "Dam,
Kamu boleh bikin bisnis investasi, tapi hati-hati. Jangan sampai bikin orang lain rugi. Nah, kalau kamu tahu ada risiko tinggi, biasanya kalau investasi itu yang high return pasti high risk. Jadi saya bilang sama dia, kamu mesti jelasin. Jangan sampai kamu ngajak orang lalu orangnya terjeblos. Kamu mesti pahit-pahit ngomong. Karena uangnya nggak ada di tangan kamu. Kamu berikan juga ke broker orang lain. Kamu juga ikut pemain di dalamnya. Tapi mesti jelas ketika orang mau ikut bergabung bersama-sama dengan kamu, harus kasih tahu. Ini investasinya hasilnya bagus. High return. Returnnya bisa cepat. Setahun bisa balik. Tetapi high risk juga. Bisa hilang. Nah, kamu mesti ngomong di awal. Supaya orang tidak kecewa, tidak sakit hati. Nah, biasanya juga saya mengingatkan teman-teman yang menjual asuransi. Seringkali, ya asuransi itu tujuannya baik, melindungi orang. Tapi dia seringkali tidak ceritakan biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Nah, kita perlu mengajarkan, kalau anak-anak kita di dalam dunia bisnis, pekerjaan, kita ajarkan mereka untuk jujur. Yang ketiga, bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, tidak akan... Bentar ya, ada hapus sedikit, agak ketutup. Ya, terhambat, engkau berlari tidak akan tersandung. Jadi, ini nasihat daripada Salomo. Supaya mereka berhati-hati. Kita juga berhati-hati. Ayat 13, berpeganglah pada didikan. Janganlah melepaskannya. Peliharalah dia. Karena dialah hidupmu. Kita dorong anak-anak kita untuk terus berkembang. Untuk terus mau belajar. Jangan cukup puas di satu tempat. Baik itu di pelayanan. Baik itu di pekerjaan. Mereka terus harus mau belajar. Karena zaman ini berjalan begitu cepat. Ilmu pengetahuan berkembang dengan begitu luar biasa. Termasuk kita, Bapak-Bapak sekalian. Ketika kita mau melayani Tuhan, kita juga perlu banyak belajar. Tidak boleh berhenti. Yang ke-14, ayat 14 dikatakan, janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Hati-hati, kita tidak boleh mengikuti jalan orang fasik. Kelihatannya memang enak, Bapak-Bapak sekalian. Menguntungkan. Tapi kita harus menjauhi. Hari-hari ini ada banyak orang yang tidak tahu malu, korupsi, sikat sana, sikat sini, tapi kita nggak boleh seperti itu. Bahkan yang ke-15 bilang begini, jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Jadi ada tiga kunci di sini, jauhi, menyimpang, dan jalan terus. Jadi kita kalau ketemu jalan-jalan semacam itu, ajakan-ajakan yang mengerikan ini, kita harus menjauhi. Dan jangan menyimpang. Tapi kita mesti jalan terus. Godaan yang menarik kita hari-hari ini begitu banyak. Tantangan-tantangan itu begitu banyak. Tapi kita harus lari menjauhinya. Kita belajar dari Yusuf bagaimana dia menjauhi dosa. Dia lari. Ada banyak yang bercanda. Kamu larinya lari kemana? Menjauh atau mendekat? Ya, kadang-kadang kita larinya mendekat bukan menjauh, Bapak-Bapak sekalian. Tapi di sini Salomo bilang larinya menjauh bukan mendekat. Nah, intinya kita harus mewariskan kebijaksanaan. Ajarkan anak-anak kita untuk kita wariskan kebijaksanaan supaya mereka belajar bijak, memilih teman, memilih pergaulan. Hari ini banyak ajakan-ajakan yang luar biasa, ya. Lalu yang kedua, membangun karakter yang saleh. Membangun karakter yang saleh itu nggak mudah, Bapak-Bapak sekalian. Kalau kita jujur, kecenderungan kita itu seringkali maunya enak. Kecenderungan kita seringkali maunya nyeleweng, maunya nyimpang. Tapi Tuhan mau supaya kita mengajar anak-anak kita nggak boleh gampang nyeleweng, nggak boleh gampang nyimpang, punya karakter yang jujur. Hari-hari ini saya mencari karyawan yang loyal itu nggak gampang. Kadang-kadang
orang tidak loyal. Baik terhadap gerejanya, baik terhadap pekerjaannya, baik terhadap keluarganya. Nah, ini karakter perlu dibentuk. Dan ini tugas para pria. Pria yang sudah dipulihkan, kita perlu memberikan, mengajarkan karakter yang baik. Saya dengan Pak Daniel dan teman satu lagi Pak Jimmy, kami sedang coba bagaimana mengajak seorang teman yang karakternya agak aneh. Karakternya nggak jujur, sering-sering sedikit-sedikit bohong-bohongan gitu. Nah, kita mau mengajar supaya kita lurus. Nah, yang ketiga, mengajar anaknya menolak kebohongan dan godaan dunia. Nah, tadi saya baru ketemu sama anak saya yang perempuan yang paling besar. Bapak-bapak, hari-hari ini di kantor saya, di gereja saya, di komunitas-komunitas sel gereja saya, itu anak-anak yang teman-teman yang usianya di bawah 50, di bawah 60 itu mereka udah rindu pengen divaksin. Sekarang cari vaksin untuk yang di bawah 50 tuh nggak gampang. Yang ada cuman kantor, ada juga guru, atau ada ASN. Itu ada Bapak-Bapak sekalian. Nah, untuk pengen dapat divaksin, anak saya ini kemarin dengar nih, ada katanya buat guru-guru. Nah, saya baru tahu. Dia bilang, Pak, berhasil tuh Pak. Katanya. Hah, berhasil? Gimana? Itu teman-teman di kantor saya bawain. Kok bisa masuk? Saya bilang, iya Pak, saya bikinin surat guru. Loh, dibikinin surat guru? Kamu guru dari mana? Ya guru sekolah anak saya. Loh, saya bilang, nanti kalau ditanya sama sekolah, gimana itu guru-gurunya bukan guru? Dan nggak apa-apa, bebas deh, nggak ditanya. Nah, kelihatannya ini kecil Bapak-Bapak sekalian. Nolongin orang loh, bager. Kalau orang bilang mah dosa putih lah gitunya. Tapi dosa tetap dosa Bapak-Bapak sekalian. Salah tetap salah. Saya bilang sama dia, kamu cari dong, jangan yang gitu. Masa sih kamu, tuh dia pembantu saya aja katanya boleh masuk tuh. Pakai guru, sebenarnya guru apa? Guru ngaji. Ya itu supir juga masuk kan itu pakai guru, nggak ditanya kok katanya. Wah, saya bilang, nah tujuannya baik Bapak-Bapak sekalian. Tapi kalau kita melakukan seperti itu, apalagi anak saya guru sekolah minggu, ayo, gimana? Ini kan menolak kebohongan walaupun kelihatannya baik. Supaya vaksin. Nah kadang-kadang kita lupa, kalau kita ini anak Tuhan. Kadang-kadang kita ini lupa. Nah makanya gimana saya sebagai bapaknya nih, pernah tua lagi. Ya, tadi Pak Iki saya larat, saya bukan pendeta, saya pernah tua Pak. Terima kasih Pak. Nah gimana nih? Saya mesti kasih tahu dia, kamu hati-hati loh. Saya bilang, kan ada yang buat umum juga. Lebih baik kamu bikin aja umum. Gitu. Nah itu kira-kira, ini godaan Bapak-Bapak sekalian. Kita butuh vaksin, kita pengen divaksin, kita pengen aman, kita pengen teman kita aman. Baik. Tapi apakah yang baik itu benar? Saya kemarin habis ngobrol-ngobrol sama Bapak Gembala kita nih Pak Daniel, banyak perbenaran kata yang bagus. Katanya kita ini hidup dalam kasih karunia, tapi dalam kebenaran. Vaksinnya kasih karunia, tapi kebenarannya nggak benar tuh Pak. Jadi kita perlu memperbaiki ini. Jadi saya juga ditegur. Tadi awalnya saya nggak ngeh gitu. Iya ya bagus ya boleh ya. Tapi ternyata kok pakai nama guru, bikin surat lagi Pak pernyataan. Gurunya guru apa? Nah itu kira-kira kita mesti belajar. Jadi sekalipun kelihatannya baik, karakter kita mesti dibangun. Karakter Kristen kita perlu lurus, Bapak-Bapak sekalian. Nah yang keempat, yang terakhir, Bapak-Bapak sekalian. Yang keempat, kita harus memimpin dan melayani keluarga kita. Seorang pria yang sudah dipulihkan, dampaknya dia harus memimpin dan melayani keluarganya. Kadang-kadang banyak pria yang tidak memimpin keluarganya. Sekalipun kita orang-orang rohani. Sekalipun kadang-kadang kita sudah pelayanan di gereja.
Tapi kita tidak memberi contoh, kita tidak memberi teladan kepada keluarga kita. Kita tidak melayani mereka, tapi kita maunya dilayani oleh mereka. Oleh istri, oleh anak. Kadang-kadang mereka tidak merasa bahwa kita sebagai pemimpin yang melayani. Mereka seringkali merasa kita pemimpin yang diktator. Nah, kita baca dulu ayat firman Tuhan ya. Dikatakan dalam Efesus 5 ayat 25-27, untuk para pria yang mempunyai dampak, yang sudah dipulihkan, maka hai suami, kasihilah istrimu. Kita udah sering dengar ini. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ini yang dilakukan oleh kepala gereja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini contoh yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bagaimana dia sebagai seorang pria, dia memimpin dengan kasih. Dia sebagai seorang guru, dia memimpin murid-muridnya dengan kasih. Sekalipun muridnya barandel. Murid-muridnya berbagai macam karakternya, istimewa-istimewa. Kalau ketemu Petrus, orangnya kasar, spontanitas, banyak ngomong, keras. Tapi Tuhan Yesus tetap dengan lembut mengasihi. Kalau kita ketemu Thomas yang gak percayaan, Thomas yang berani belak-belakan. Saya kemarin baru mempelajari tentang Thomas, karena di gereja khotbahnya tentang Thomas. Saya belajar bagaimana ternyata karakter Thomas itu seringkali mewakili karakter kita. Kita seringkali kalau nggak lihat, kita kalau nggak ngalamin, kita nggak percaya. Kita seringkali kritis. Tapi Thomas tetap dikasih oleh Tuhan. Tuhan nggak marah sama Thomas. Tuhan datang, mari Thomas, sok kamu kesini, tusukkan jarimu di lubang bekas paku. Akhirnya Thomas bilang, oh Tuhan. Dia tahu bahwa itu Tuhan dia. Dan kita bisa melihat akhir hidup Thomas, akhir hidup Petrus, itu jadi orang yang mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan, bahkan mati menjadi martir. Jadi Bapak-Bapak sekalian, kita bisa melihat seringkali ada banyak karakter. Mungkin Bapak-Bapak menghadapi istri yang sulit, menghadapi anak-anak yang sulit, menghadapi menantu yang sulit, menghadapi karyawan yang sulit, menghadapi rekan sekerja yang sulit. Kita bisa nggak mengasihi mereka? Bisa nggak memberi contoh? Dengan perkataan lain, sebagai seorang pria yang berdampak, dia memimpin dan melayani, bukan diktator. Seringkali cenderung ketika kita punya posisi yang paling tinggi, kita lebih cenderung jadi pria-pria yang diktator. Bukan melayani, tapi kita seringkali maunya dilayani. Kadang-kadang saya di kantor suka kebawa dengan emosi saya. Kadang-kadang saya di gereja ketika rapat dengan majelis, rapat dengan penatua, rapat dengan hamba Tuhan. Ketika kita tahu posisi kita kuat, kadang-kadang kita tidak lagi memimpin dengan melayani. Tapi seringkali kita memimpin dengan diktator karena kita merasa kita paling benar, kita paling tahu. Tapi seorang pria yang sudah dipulihkan, dia akan memiliki dampak, memimpin dengan melayani, bukan diktator. Poin yang terakhir dikatakan bahwa pria yang berdampak adalah pria yang rela berkorban untuk istri, untuk anak-anaknya, bukan mengorbankan mereka. Termasuk kita rela berkorban untuk karyawan kita, rela berkorban untuk orang-orang yang kita layani, bukan mengorbankan mereka. Berapa banyak kali kita lebih suka mengorbankan mereka daripada kita mengorbankan diri buat mereka. Bapak-bapak, dalam situasi pandemi saat ini, di mana kita tahu banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps, banyak perusahaan-perusahaan yang omsetnya turun begitu lupa. Kadang-kadang kita mau lari, kadang-kadang kita mau menyelamatkan diri,
jalan yang paling cepat buat kita adalah PHK. Itu jalan yang paling cepat. Itu paling efisien, cepat sekali mengurangi. Tetapi sebelum kita lakukan itu, kita perlu bergumul, kita perlu berdoa, kita perlu minta pertolongan Tuhan. Supaya kita mengefisiennya dengan baik, dengan bijaksana. Walaupun kita tahu, tetap kita akan selalu disakit hatiin, kita akan selalu disalahkan. Saya sempat, Bapak-Bapak sekalian, mengurangi tenaga di kantor. Karena memang omset kita turun, permintaan juga turun, mau tidak mau, dengan berat hati. Berkata dengan jujur pada mereka. Kita memberitahu kita mampu berapa yang kita masih bisa tolong mereka. Dan kita masih memikirkan apa yang mereka bisa lakukan setelah mereka mengalami PHK. Nah, Bapak-Bapak sekalian, memimpin dengan melayani, bukan diktator itu nggak mudah. Memimpin dengan berkorban, itu juga tidak mudah. Ini adalah kesempatan kita sebagai pria-pria yang sudah dipulihkan Tuhan. Memberikan dampak. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit. Kita hanya butuh pertolongan Tuhan. Demikian Bapak-Bapak sekalian. Ada 4 hal yang tadi saya sudah sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, mengontrol emosi dan mengontrol gairah kita. Yang kedua, pria yang berdampak itu bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarganya. Baik itu secara jasmani, baik itu secara rohani, baik itu secara emosi. Dan yang ketiga, kita perlu melindungi keluarga kita. Kita perlu melindungi komunitas kita. Kita perlu melindungi gereja kita. Lindungi mereka, mengajar kepada mereka karakter yang baik, mengajarkan kepada mereka untuk tidak berbohong. Itu pria berdampak. Dan yang terakhir dikatakan, memimpin dengan melayani, bukan diktator, rela berkorban. Ini adalah pria-pria yang berdampak. Tidak mudah, kita tidak mungkin bisa melakukannya tanpa pertolongan dan kekuatan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat malam ini kalau kami boleh sharing, membagi sedikit pengalaman, apa yang kami hadapi di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan kami, dalam situasi yang sulit. Tuhan, ajar kami ketika kami sudah dipulihkan. Jadikan kami pria-pria yang memberikan dampak positif. Dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu Tuhan. Kami tidak bisa Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu. Kami butuh kekuatan-Mu. Dan kami juga butuh kekuatan pertolongan sesama komunitas pria-pria yang lain. Tuhan, kalau malam ini ada di antara kami pria-pria yang hadir dan mendengarkan sharing firman Tuhan malam ini. Tuhan, hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikan kebenaran firman Allah. Tapi hamba mohon kasih karunia-Mu, hikmat-Mu, menjelaskan lebih dalam Tuhan. Kalau ada yang sedang dalam pergumulan-pergumulan, Bapa hamba mohon, beri hikmat, beri akal budi, beri jalan keluar, supaya kami pria-pria yang sedang di dalam situasi yang sulit, baik di keluarga, baik di pekerjaan, baik di pelayanan, Tuhan berikan kepada kami terobosan-terobosan baru Tuhan, sehingga kami bisa keluar dari setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi, agar dampak kami terhadap orang-orang di sekitar kami mempermuliakan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan, dimanapun kami berada, dipakai, diurapi Tuhan, menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak sekalian. Saya kembalikan kepada moderator. Oh, dahsyat Pak Paulus. Terima kasih banyak buat berkat firman Tuhan hari ini. Sangat-sangat memberkati kita. Kita mau mulai kembali sebagai pria-prianya Tuhan. Sesi terakhir pria berdampak, nggak teori, nggak cuma ngomong doang, tapi ini butuh satu realita dalam tindakan. Terima kasih Pak Paulus, jadi berkat buat kita. Kita mau belajar untuk menguasai diri kita,
bertanggung jawab, melindungi keluarga, memimpin dan melayani. Bukan menguasai tapi melayani ya Pak, bukan menguasai orang lain. Oke, kita punya sesi tanya jawab. Nanti kita yang ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin di-sharingkan, kita bisa lewat chat ataupun bicara langsung dengan Pak Paulus. Sambil nunggu, kita akan mendengarkan satu pujian yang akan disiapkan oleh Bapak Isma. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta tunduk pada nama-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan katakan Hosana. Tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Hosana, Hosana.
Ya, terima kasih Pak Yusman. Kita sudah dengarkan pujian juga. Saya persilakan buat teman-teman pria yang punya pertanyaan atau ingin berbagi, khususnya tentang tema kita hari ini, The Men's Impact. Saya persilakan. Bapak Purnomo Sukamto, silakan. Mau bertanya, Pak? Enggak ya, Pak ya? Ayo, silakan. Masih ada waktu. Pak Paulus, sedikit nanya Pak Paulus. Tadi kebetulan Boleh, Pak Paulus Pak. untuk masalah vaksin, Pak Paulus. Oh ya. Saya punya kesempatan itu juga, selain yang Shopee, jadi ada tawaran di Nana Rohana. Tapi memang syaratnya kan lanjut usia atau pelayan publik. Nah, teman saya sih udah bilang, udah aja sudah daftar, nanti saya bikinin surat rekomendasi. Nyaris saya terima, Pak. Nyaris saya terima. Tapi saya pikir-pikir, aduh kasihan nanti kalau lansianya nggak kebagian vaksin gara-gara saya, kan nggak enak hati juga. Saya pikir, akhirnya saya bilang, aduh kayaknya saya nggak dulu lah, biar nanti nunggu yang umum aja gitu, Pak. Nah, ini PR kita tentang hal-hal ini kan dilematis, Pak, tentang hal yang abu-abu ya, berusaha untuk baik, tapi ada hal yang harus dikorbankan gitu, Pak. Mungkin bisa dikit kasih penjelasan, Pak Paulus. Ya, terima kasih Pak Andreas, pertanyaannya bagus sekali. Ini pun jadi pergumulan kami. Saya dengan Pak Daniel dan teman-teman dari BIP sedang mengajukan, Pak, untuk yang umum, untuk yang usia di bawah 60 ke Dinkes. Kita sedang minta kuota, katanya sih baru akan diberi, kemarin kita udah tanya setelah seminggu, suruh tunggu kabar. Jadi kita belum dapat, nah, karena kita melihat Pak, pada beberapa waktu yang lalu, waktu ada buat lintas agama, oh iya. Nah, hamba Tuhan di gereja saya itu semua pergi Pak ke Polda. Saya share ke teman-teman semua gereja-gereja. Pada datang, karena di Polda waktu awal itu dibuka Pak untuk lintas agama. Itu supir gereja, koster gereja. Kalau hamba Tuhan udah jelas kan, karena memang majelis, jajaran hamba Tuhan. Tapi ternyata di Polda itu dikasih Pak. Nah, tapi akhirnya banyak yang memanfaatkan juga. Bawain pembantunya, bawain karyawannya gitu Pak. Sampai akhirnya ditolak di Polda Pak. Padahal vaksinnya banyak masih Pak. Oh. Tapi dia bilang buat lintas agama ditutup. Hanya dibuka untuk ASN saja waktu itu. Padahal yang ASN datang bus-busan. Padahal waktu itu dilihat vaksin datang satu mobil Pak. Masih banyak sih sebetulnya. Nah cuman ya memang nggak ngerti bagaimana caranya, akhirnya tetap nggak boleh di Polda. Nah jadi memang kemarin di Eldorado, terus ada lagi di di kantor gubernur Pak ya. Kantor gubernur di Lingkar Selatan tuh Piset katanya itu bisa ada buat umum juga Pak. Jadi sebetulnya tergantung dari penyelenggaranya. Ada yang tidak menanyakan boleh bebas buat umum, ya kita nggak salah kalau itu Pak. Karena sebetulnya kita itu perlu membantu pemerintah. Pemerintah punya target itu harusnya Agustus itu vaksin tuh habis masa berlakunya Pak. Sebetulnya pemerintah punya jutaan vaksin, cuma kita nggak tahu bagaimana pendistribusiannya. Sebetulnya itu harus cepat dilakukan, baik untuk yang usia lanjut maupun yang masih muda, yang produktif. Memang Pak, untuk yang usia lanjut itu kalau terkena biasanya agak parah. Kalau yang muda-muda nggak terlalu parah Pak. Tapi yang bahaya ke yang muda-muda itu jadi OTG justru Pak. Jadi ini si malakama dua-duanya banyak yang terkena itu karena yang muda-muda juga. Jadi sebetulnya kita juga bingung, dua-duanya perlu Pak. Ini kemarin saya baru nganter teman komsel saya yang papahnya 10 hari yang lalu meninggal COVID.
di Tasik. Ternyata mamanya juga kena. Oh. Dan karena pengalaman papanya di Tasik meninggal, nggak keburu ditolong dan peralatannya kurang, akhirnya anaknya nggak mikir, saya nggak mau kecolongan lagi kayak papa. Mamanya dibawa ke Bandung, masuk Immanuel, Pak. Tapi cuma 3-4 hari, kemarin juga, kemarin dulu, meninggal juga malam. Jadi kemarin dikirim ke Tasik, dikubur di Tasik. Jadi memang kita ini agak dilema memang. Ada yang lebih luar biasa lagi tadi, ketika anak saya nawarin kepada beberapa karyawan, Pak, ada yang nolak, Pak, nggak mau divaksin. Oh, ada yang takut ya. Jadi ada yang nggak mau divaksin. Jadi memang vaksin ini ada banyak dilemanya. Memang kita juga tidak bisa menjamin bahwa vaksin itu pasti aman. Yang udah divaksin kena juga ada. Jadi memang kalau saya lihat, Pak, ya kita coba ikutin jalurnya aja lah. Karena kita minta jatah, dan cuma kita sebagai orang Kristen juga nggak boleh diam-diam aja gitu, Pak. Jadi kita sedang berusaha untuk ngajuin. Kemarin BIP, coba kita ngajuin untuk kerjasama dengan gereja-gereja. Nah, kita bilang terus terang di situ untuk semua pelayan masyarakat. Di dalamnya termasuk supir lah, satpam lah, koster lah, kita masukin semua, Pak. Karena mereka juga kasihan, nggak ada yang bantuin. Iya. Nah, yang di Eldorado kemarin kalau bawa 2 orang tua, Anak muda 1. anak muda 1 boleh. Sekarang udah 1-1, Pak. Nah, apalagi sekarang udah boleh 1-1. Jadi sebetulnya harusnya kita makin cepat divaksin makin bagus, Pak. Makin cepat. Jadi nggak cuma tua, nggak muda gitu. Nah, kita bersyukur di Indonesia yang tua diduluin. Iya. Ada yang nggak boleh yang tua mah udah deket mati nggak apa-apa, katanya muda aja duluan. Jadi ada dua pendapat gitu. Tapi dua-duanya perlu, Pak. Kalau yang nggak apa-apa. Jadi COVID ini memang dilema. Ada yang memang parah, ada yang memang cuman ringan. Nah, kalau pas kena yang parah, yang ngeri juga, Pak. Bapak gembala saya, Pak, kena juga. Ya itu pas kenanya parah. Di sini juga ada Pak Paulus. Puji Tuhan udah bersaksi lagi. Istri saya juga kena, Pak, tapi OTG. Oh, OTG. Jadi barengan sama Pak Gembala saya. Jadi waktu pas saya khotbah di gereja, Pak Gembala saya dulu di sebelah saya, datang habis dari gereja lain, habis khotbah di gereja lain. Jadi saya ngobrol. Nah, gara-gara Pak Gembala dites positif, jadi saya dengan majelis penatua semua yang duduk semimbar ya dites semua, Pak. Nah, karena saya dites, istri saya juga ikut dites. Jadi di tracing sama dokter di gereja. Nah, malah saya enggak, istri saya yang positif. Tapi bersyukur hanya OTG. Dan istri saya sih nggak ada gejala apa-apa sama sekali. Saya cuma pisah kamar doang. Isolasi. Jadi isolasi 14 hari, saya pulih, nggak apa-apa. Dan anak-anak juga, biasa anak-anak saya kumpul kalau malam makan bareng, ya mereka makan gantian. Kalau mereka kumpul, ya istri saya nunggu di atas. Nanti kalau kita udah selesai makan, baru istri saya turun. Ya selama 14 hari ya gitu. Pergumulan, perjuangan. Baik, Pak Paulus, terima kasih, Pak. Memang ini benturan antara iman dengan aturan, Pak, ya. Ya. Tetap kita prioritas iman, ya. Ya. Oke, saya persilakan. Masih ada yang mau bertanya atau mau bersaksi juga boleh, silakan. Yang punya cerita 1 minggu ini, apa yang Tuhan sudah. Andreas. Oh ya, tuh, Agus, silakan Gus. Pak Paulus, 1, 2, 3, Pak. 1, 2, 3, Pak, yes. Maaf nih Pak, mau nanya nih. Boleh, Pak. Bagaimana tindakan kita menolong pria yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya nih Pak? Sebenarnya dia ikut pria sejati sudah. Istrinya juga hamba Tuhan. Tapi akhirnya jadi, kalau saya perhatiin, cerita di keluarganya ini jadi semerawut gitu Pak.
si prianya sama sekali tidak berfungsi, si istrinya juga punya TTM sendiri, Pak. Jadi punya zona masing-masing. Jadi akhirnya ribut dan ribut ini Pak kondisinya ini saat ini. Mungkin Bapak bisa tolong kasih masukan, Pak. Makasih, Pak. Wah, ini pertanyaannya kelas berat ini, Pak. Ya, memang kalau seperti ini, Pak, memang satu, Pak. Saya pegang lagi yang kemarin Pak Gembala, itu bicara tentang seorang perlu bertobat dan berubah itu perlu kasih karunia, Pak. Tanpa kasih karunia Tuhan memang kita tuh nggak bisa apa-apa. Kita hanya bisa menolong, kita bisa menuntun, kita hanya bisa mengarahkan dia. Memang selanjutnya dia sendiri yang harus menjalankan kebenaran dalam hidupnya, Pak. Karena kalau kita bimbing, terus kasih tahu, diberi firman Tuhan, terus didoakan, dan dia sendiri tidak mau ada usaha untuk berubah, nah ini yang jadi masalah, Pak. Tapi bukan berarti lalu kita menyerah. Kita tetap terus mendorong dia, kita tetap terus mendekati dia. Nah, dia butuh komunitas makanya. Nah, seringkali yang terjadi, Pak, karena ketidakterbukaan, Pak. Seringkali itu yang menjadi penyebab kenapa tidak bisa pulih, karena dia tidak terbuka. Sehingga kita sulit menolongnya kalau dia tidak terbuka, Pak. Kan motonya Pria Sejati bilang, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Keterbukaan adalah awal dari juga ketahuan. Ketahuan semua yang nggak benar. Nah, mungkin selama ini dia nggak tahu tuh itu nggak benar. Mungkin selama ini dia anggapnya benar aja gitu, Pak. Nah, ini perlu waktu, Pak, pendekatan, perlu kasih, perlu pendampingan. Nah, itu sebabnya perlu ada mentoring dalam istilah-istilah Pria Sejati, mentoring, pendekatan, perlu contoh, Pak. Nah, itu kira-kira yang kita perlu gumulkan, Pak. Memang perlu kasih karunia dan kebenaran. Nah, mungkin yang lebih ahli dari saya ada, Pak, di sini, Pak. Bapak Gembala kita, Pak. Ini Bapak segala bangsa, Bapaknya Pria Sejati, Pak. Jadi mungkin Pak Daniel bisa kasih sedikit tambahan, Pak. Masih di mute, Pak. Ya, silakan, Pak. Iya, terima kasih. Ini sebetulnya Pak Paulus banyak di sini hamba-hamba Tuhan. Ya, ada dari Majelis Pusat juga. Saya emang nggak ada apa-apa aja Pak Paulus. Waduh. Sebetulnya Pak Paulus ini kalau tadi dia bukan pendeta, dikatakan ya penatua. Kalau saya bilang, kalau siapa itu? Prabowo bilang dia lebih TNI, lebih dari TNI. Ini Pak Paulus ini sebetulnya pendeta lebih di atas pendeta gitu. Karena dia yang sering melatih para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta itu dilatih sama Pak Paulus. Bahkan dia ketuanya di BIP. Ya, ada banyak gereja-gereja yang dimentor oleh Pak Paulus. Ya, tadi solusi yang dikemukakan oleh Pak Paulus untuk mengatasi pria yang tidak berfungsi, ya sebetulnya ya Pak tadi ya sudah sebetulnya sudah dikemukakan oleh Pak Paulus bahwa ya perlu kasih karunia Tuhan. Ya kita yang sebagai dipercaya untuk mementor, dipercaya untuk membimbing dia, ya perlu yang namanya hikmat, pengurapan. Tapi ya itu kembali kepada pilihan keputusan dari pada si pria itu. Ya, karena Tuhan juga tidak menciptakan kita ini sebagai robot, ya. Bagaimana Adam saja di Taman Eden, ya. Taman Eden itu namanya the spot of his presence. Artinya di tengah-tengah kehadiran Tuhan, sentralnya daripada pusat kehadiran Tuhan, tetap aja Adam bisa jatuh. Karena apa? Ada free will, keputusan. Ada kehendak bebas. Jadi untuk membimbing pria yang ya tidak berfungsi, bahkan dia kalau disebut tadi pendeta atau hamba Tuhan, dia sudah mengerti semuanya, kebenaran-kebenaran, nilai-nilai, value-value yang dia dapatkan. Nah, kita ini bagaimana lagi untuk membimbing dia sebetulnya? Ya hanya kasih karunia Tuhan kalau dia bisa berubah dan punya komitmen dan konsisten untuk berubah, itu aja.
Ya ini saya hanya sebelumnya udah dikemukakan tadi sama hambanya Pak Paulus. Saya hanya nambahin sedikit aja. Terima kasih Pak Paulus. Terima kasih Pak Daniel. Pak Daniel suhu saya soalnya Pak. Oke, makasih Pak Paulus, makasih Pak Gem. Ya, makasih. Masih ada teman yang lain, satu pertanyaan. Kalau masih ini, jangan buang kesempatan supaya kita bisa lebih dalam dan menggali kebenaran firman Tuhan dan solusi-solusi yang tepat buat apa persoalan yang kita hadapi. Silakan. Oke, kalau nggak ada, terima kasih banyak Pak Paulus. Berkatnya luar biasa hari ini. Biarlah kita semakin kuat sebagai pria-prianya Tuhan, belajar untuk mengontrol atau menguasai diri, sekali lagi bertanggung jawab, melindungi keluarga, memimpin dan melayani keluarga sesuai kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Ada Pak beberapa Andreas, pengumuman yang akan disampaikan. Oh ya, ini ibadah kita ini direkam, akan ditayangkan lewat YouTube. Jadi semua teman-teman bisa lihat nanti setelah kita upload ke YouTube ya. Bisa dilihat di YouTube channel kita AMC Bandung. AMC Bandung ya, di search nanti akan keluar semua yang sudah kita rekam ibadah kita yang memberkati kita semua. Selanjutnya saya serahkan pada koordinator AMC Bapak Haiki untuk beberapa hal yang akan disampaikan. Amin, ya Tuhan. Makasih Bro Andreas, makasih Pak Paulus. Buat kebenaran firman Tuhannya, saya merasa diberkati sekali tentang kebenaran firman Tuhan malam hari ini, yaitu the man of impact, pria yang berdampak. Bersyukur saya bisa hadir malam hari ini dan saya sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, seperti yang tadi Pak Paulus, Pak Andreas sudah katakan juga bahwa ketika pria berdampak, pria harus bisa mengontrol emosi dan gairahnya, pria harus bertanggung jawab, memenuhi kebutuhan keluarga, melindungi keluarga, melayani dengan memimpin dan melayani keluarga. Dan saya juga belajar untuk bisa seperti yang tadi Pak Paulus katakan, untuk bisa mewariskan kebijaksanaan, membangun karakter yang salah, bahkan mengajar menolak kebohongan. Belajar dari Kristus untuk melayani dengan kasih, rela berkorban, bukan untuk mengorbankan mereka. Makasih Pak Paulus buat kebenaran firman Tuhannya. Andreas, Pak Yusman, Bro Baren, terima kasih buat pelayanannya. Puji Tuhan, malam hari ini saya akan mengumumkan pengumuman AMC minggu depan. Minggu depan kita akan ibadah tiap pagi kita ada doa pagi dari jam 5 sampai jam 6 pagi, dari hari Senin sampai Sabtu di yang sama. Saya mengharapkan Bapak-Bapak juga bisa bergabung dalam Zoom ibadah pagi ini. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita belajar datang kepada Tuhan untuk kita berdoa, minta pimpinan Tuhan. Dan saya merasa diberkati sekali dengan adanya doa pagi setiap hari ini. Amin, puji Tuhan. Yang kedua adalah ibadah raya GPPS, Agape, disertai dengan onsite dan online. Ada 3 kebaktian, jam 6 sampai jam 7, jam 7.30 sampai jam 8.30, jam 4 sore sampai jam 5 sore. Minggu ini kita akan kebaktian disertai dengan perjamuan kudus. Tuhan, minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Marga Wijaya dengan tema siapakah itu Roh Kudus. Kita sama-sama ikut Zoom seperti malam hari ini. Saya percaya ada maksud, ada rencana Tuhan buat pria-pria AMC ini ketika kita mengikuti Zoom seperti malam hari ini, dan kita lebih lagi dimaksimalkan dalam kepriaan kita. Amin, puji Tuhan. Minggu depan ya kita sama-sama Zoom lagi, dan persembahan kolekte
Untuk ibadah AMC ini bisa Bapak-Bapak salurkan melalui rekening persembahan AMC nomor rekening 676-517-5503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan C. Utama. Saya juga berharap Bapak-Bapak bisa ikut berpartisipasi untuk persembahan kolekte sehingga kebaktian AMC ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada pengumuman dari ACC. Bro Erik, silakan untuk besok. Oh iya, makasih buat waktunya Ko Eki. Ya, jadi ACC kita dari komunitas Agape Kappa Community besok akan diadakan retreat online, secara online, dua hari ya, tanggal 30 sama tanggal 1 Mei. Ada 4 sesi. Sesi pertama di hari besok, hari Jumat, dengan temanya pemenang luka dari luka masa lalu. Hari keduanya hari Sabtu, 1 Mei. Sesi pertamanya dengan tema jam 10, temanya mengatasi perbedaan karakter. Sesi kedua dan ketiga, hubungan harmonis dengan mertua dan parenting, diadakan pada pukul 1-nya sampai pukul 4. Yang udah daftar, puji Tuhan ada 43 pasang. Mungkin ada yang masih mau ikut, mungkin dari anaknya. Kita targetnya yang usia pernikahannya 25 tahun ke bawah. Yang mungkin ada saudara yang mau ikut, boleh, masih bisa hubungi saya atau hubungi Faiki, boleh. Ya, minta doanya aja dari AMC semuanya supaya retreat online bisa berjalan dengan baik. Dan kayak AMC tadi, pria dipulihkan, di ACC pasangan-pasangan rumah tangga dipulihkan Tuhan, amin. Terima kasih waktunya Pak Eki. Oke, Bro Andreas, silakan Bro Andreas. Oke, terima kasih Bro Eki pengumumannya. Buat teman-teman pria bisa mencatat supaya semuanya bisa sesuai dengan jadwal yang sudah dipersiapkan. Untuk penutup saya persilakan Bapak Gembala kita, Bapak Daniel Wiliardi. Tuhan, kita sungguh diberkati malam hari ini, ya, lewat value kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Saudara yang memberkati setiap kita, para pria-pria. Kiranya nilai-nilai yang kita dapat, ya, itu boleh kita aplikasikan dalam kehidupan ini. Saya percaya setiap pria-pria yang selalu melekat kepada Tuhan, yang selalu mencari apa yang menjadi isi hati Tuhan, akan dimampukan untuk menghidupi nilai-nilai apa yang sudah kita terima pada malam hari ini, sehingga kita menjadi the impact man, ya, the man of impact. Ya, pria-pria yang berdampak. Saya percaya pria-pria, kalau pria itu berdampak, wah, dampaknya luar biasa. Ya, saya percaya. Kenapa? Ibu-ibu bisa berdampak, ya. Ibu-ibu ada ketika dipulihkan berdampak. Tapi kalau pria berdampak, itu luar biasa. Ya, entah dampaknya agak benar, entah dampaknya benar, sama-sama luar biasa, saudara. Ya, kalau dia nggak benar, dampaknya pun hancur, saudara. Ya, tapi kalau dia pria itu dampaknya punya nilai-nilai kebenaran firman Allah, guys, dampaknya itu akan banyak. Ya, saya boleh saksikan, saudara, di komunitas pria. Orang nggak usah saksi, orang nggak usah nggak usah banyak bicara, tapi lewat hidup yang diubahkan. Saya pernah, saudara, ketemu orang, Ko Daniel, itu saya nggak usah sebut namanya. Si A itu diapain sih? Emang kenapa? Ya, saya lihat dulu itu ngomongnya kotor, ngomongnya sembarangan. Pokoknya saya ngerasa kalau meskipun dia beli ke tempat saya nggak senang sama orang itu. Tapi hari-hari ini kok luar biasa ya, diapain? Ya, pokoknya kamu ikut camp lah, saudara. Ikut camp pasti kamu rubah. Ya, ikut camp. Dia ikut camp, bawa teman-temannya banyak, saudara. Hanya satu orang yang dipulihkan, dampaknya luar biasa. Ya, saya percaya. Saya juga di sini ada ibu-ibu yang nggak bilang ke saya, ngomong ke istri saya. Sejak suami saya ikut AMC, dia dipulihkan, asalnya kasar, tukang ngambek, puji Tuhan diubahkan. Nah, ini saudara, kita rindu, saudara. Ya, pria itu yang ketawa pasti pengalaman itu. Nah,
Tapi yang diam juga itu pelakunya, saya tahu. Ya. Saudara, saya percaya ya, kalau pria berdampak itu ya dampaknya luar biasa. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Pak Paulus buat ya untuk sharing kebenaran firman Allah. Tuhan berkati, Tuhan pakai terus Pak Paulus jadi berkat dimanapun Pak Paulus melayani. Ya, ini mau ditutup dalam doa langsung, Pak Andreas? Oh ya kok, doa Ya. penutup. Ya, doa penutup saya mau nanti hambanya Bapak Pendeta Paulus Zaitun dari Tuban tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan Yesus. Atas kasih karunia, Engkau sudah memberikan kami kemampuan, kekuatan sebagai pria-prianya Tuhan. Jadikan kami pria yang berdampak dimanapun kami berada, baik dalam masyarakat, baik dalam berbisnis, dalam pergaulan, terlebih di dalam ber-PI bagi kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami melalui otoritas Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih memberkati hamba-Mu Bapak Paulus yang sudah menyampaikan benih firman-Mu yang begitu indah dan berdampak bagi kami para pria. Terpuji nama-Mu Tuhan. Memberkati seluruh pria-pria yang sudah hadir, usaha, pekerjaan, rumah tangga, ibadah, terlebih pelayanan mereka ya Tuhan. Di tengah masa pandemi ini, kami mohon kekuatan, kesehatan Engkau tetap memberikan pada kami. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain, Tuhan tetap menyertai kami sekalian. Segala puja, puji hormat dan syukur, berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Paulus, Pak Daniel, Pak Paul, makasih semua. Ya, Pak Paulus, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak-Bapak. Tuhan berkati semuanya. Selamat malam semua.